Oke, sekarang kita ke contoh soal. Sebuah produsen baterai menyatakan bahwa umur baterai X dalam bulan berdistribusi normal, di mana rata-ratanya adalah 60 dan variansinya adalah 36. Untuk membuktikan pernyataan tersebut, akan dilakukan investigasi dengan mengambil sampel 25 baterai. Jika pernyataan tersebut benar, maka rata-rata umur 25 baterai akan lebih besar dari 95% umur baterai secara keseluruhan waktu. Pada nilai rata-rata berapa, pernyataan tersebut dapat diterima. Nah, di sini kalau kita lihat, yang diketahui di sini umur baterai gitu ya. Jadi sebuah produsen baterai menyatakan bahwa umur baterai X gitu ya. Jadi X di sini random variabelnya menyatakan umur gitu ya. Umur baterai gitu ya. Dalam satuan bulanan. Nah, di mana distribusi dari sampel baterainya gitu ya, yang berkaitan dengan usianya gitu ya, dia akan berdistribusi normal gitu. Nah, di mana rata-ratanya adalah 60 dan variansinya adalah 36. Nah, lalu dari parameter yang udah didapatkan nih gitu ya, akan dibuktikan gitu secara statistik gitu ya, di mana diambil sampel 5 baterai. Nah, kalau misalkan pernyataan ini benar gitu, oh rata-ratanya 60 nih gitu ya, atau variansinya itu adalah 36, maka dilihat nih pembuktiannya gitu. Pembuktiannya itu adalah rata-rata umur 25 baterai akan lebih besar dari 95% umur baterai secara keseluruhan waktu. Jadi, peluang X bar untuk rata-rata umur baterai gitu akan lebih besar gitu dari 95%. Nah, pastinya lebih besar dari sesuatu gitu. Nah, lebih besar dari sesuatu yang hasilnya adalah 95%, yaitu 0,95 gitu. Nah, C di sini pastinya kan akan memuat rata-rata kan, gitu. Jadi kayak X bar gitu ya, sama dengan sekian gitu kan. Nah, kotak ini adalah rata-ratanya gitu, masih rata-rata. Nah, rata-ratanya itu adalah nilainya gitu. Jadi ketika X barnya lebih besar dari sesuatu gitu, dia akan menghasilkan hasilnya itu peluangnya adalah 0,95 gitu. Artinya ya cukup tinggi gitu. Nah, itu. Nah, sekarang kita akan cari nih rata-rata yang akan diterima gitu, yaitu C-nya berapa sih gitu. Nah, di sini kita bisa lihat, oh ini diambil dari distribusi normal nih, berarti kita harus standarisasi gitu kan. Jadi ya, kalau peluang X bar kurang lebih dari C gitu ya, sorry, maka ketika dilakukan standarisasi ke distribusi Z gitu ya. Nah, Z di sini kan normal ya, ketika distandarisasi gitu kan. Nah, ingat lagi, kalau distandarisasi gitu ya. Nah, ketika Z distandarisasi, dia akan berdistribusi normal, di mana parameternya adalah, ayo, 0 dan 1 ya, gitu. Nah, jangan sampai kayak teman-teman tuh bilang, mu dan sigma kuadrat gitu ya. Nah, ini masih salah ya kalau distandarisasi. Jadi ya, teman-teman harus belajar lagi kalau misalkan masih salah gitu ya. Nah, jadi kita standarisasi di mana X bar dikurang mu per sigma akar N lebih dari C dikurang mu per sigma per akar N. Nah, sama dengan 0,95. Nah, di mana ini kita ganti menjadi Z gitu ya. Nah, gitu. Nah, ini kenapa sigma per akar N? Nah, karena yang dibutuhkan di sini adalah sigma gitu ya. Nah, karena sigmanya ini menyangkut pada X bar ya, maka dia akan menjadi standar error gitu kan, sigma per akar N. Lalu dari sini ketika dia sudah berubah menjadi Z ya, maka kita bisa lihat ini ketika kita anggap ini sebuah kotak gitu ya. Nah, di mana kotaknya itu lebih dari gitu. Nah, ketika kita mengubah lebih dari ini menjadi kurang dari, maka kita akan mengkurangkan ini dengan 1 gitu. Jadi 1 dikurang kotak sama dengan ini juga akan dikurang 1. Jadi 1 kurang 0,95 gitu. Nah, di mana ini adalah 0,05 gitu. Nah, kotaknya di sini
ketika dikurang 1 akan berubah menjadi kurang dari. Nah, gitu. Peluang Z kurang dari C kurang mu per sigma per akar N adalah 0,05. Nah, ingat lagi nih, ini kan kalau kayak gini ya tabel yang akan kita gunakan ya tabel kiri gitu ya. Nah, teman-teman jangan sampai lupa gitu ya. Nah, kalau dia di sini kan, nah gitu. Nah, berarti ini tabel kiri gitu ya. Kalau dia sebelah kanan, ya berarti tabel kanan gitu ya. Cuman di tabel Z kan yang kita pakai itu kalau nggak tabel setengah, tabel kumulatif gitu kan. Nah, makanya gitu. Harus dikurang. Kayak jadi seperti ini. Nah, teman-teman ketika menentukan Z tabelnya gitu ya, 0,05, maka kita akan mencari nilai Z-nya itu berapa gitu. Z-nya itu adalah min 1,645 gitu ya. Nah, lalu di sini ya kita tinggal tulis kembali C kurang mu per sigma per akar N, di mana ini adalah Z-nya gitu ya. Gitu ya. Itu adalah min 1,645. Lalu teman-teman tinggal ganti mu-nya jadi 60 dan sigma per akar N berarti ini tinggal diakarkan. Terus N-nya tadi di sini ada 25 baterai gitu kan. Jadi C kurang 60 per 6 per akar 25 sama dengan min 1,645. Nah, sekarang kita akan tentukan C-nya. Ya, berarti ini dikalikan, terus nanti dijumlahkan gitu ya dengan hasilnya. Gitu. Nanti hasil C-nya adalah 58,026 gitu. Jadi rata-rata umur baterai yang diterima gitu ya adalah 58,026 gitu ya. Nah, gitu. Nah, kalau kita lihat di sini kan 0,95 gitu ya, 0,95 gitu kan. Ini kayak ibaratnya kayak confidence interval gitu ya. Cuman karena ini ya nggak sih kayak confidence interval gitu. Kayak ya menentukan peluangnya lah gitu ya. Karena ini untuk satu titik ya berarti estimasi satu titik gitu ya. Nah, kalau confidence interval berarti ya 2 titik gitu ya. Ada kayak gini kan. Nah, gitu. Nah, jadi ya gitu. Pastinya teman-teman kalau misalkan menentukan suatu peluang gitu ya, kan bisa pada suatu selang tertentu gitu ya, atau pada satu titik tertentu gitu. Peluang itu berapa yang akan kita butuhkan. Nah, gitu ya. Nah, sini aku mau recall mestat juga gitu ya sekalian, ya supaya teman-teman ya makin ingat gitu ya, nggak hanya statmat tapi mestat gitu. Jadi kalau teman-teman udah ingat semuanya ya teman-teman udah makin jago kan. Gitu. Oke, itu untuk penjelasan mengenai contoh yang ketiga.